Nah, untuk inversi kurva dispersi kita menggunakan perangkat lunak Dinver yang masuk juga di dalam package geopsi-nya ya. Nah, ini ada Dinver, ini yang kita akan gunakan. Oke, nah ini akan muncul seperti ini. Kita langsung pilih saja oke ya, surface with inversion. Jadi ini yang di atas ya, inversi gelombang permukaan. Kita pilih oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini tampilan awal, ada dua panel ya, utamanya ada dua panel, panel atas dan bawah. Ini panel atas terdiri dari 3 tab, ada target, log, sama run. Kemudian yang di bawah ada dua panel atau dua tab, ada parameter dan status. Oke, pertama-tama kita set target dulu ya, targetnya. Jadi target itu adalah data yang akan kita inversi. Nah, data yang kita punya kan kurva dispersi, maka kita pilih yang dispersion. Kemudian set dan load datanya. Nah, ini kurvanya yang kita punya ya. Ya, ini ada frekuensi, slowness, ya, bobotnya ya. Kita pilih oke saja. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, di sini diperhatikan bahwa sumbu y-nya di sini bukan velocity tapi slowness ya. Nah, ini diubah dari pickingan kita. Jadi kita velocity itu bisa diubah jadi slowness jadi seper-v gitu kan. Nah, kemudian di sini fasenya ya, ini adalah slowness-nya adalah phase velocity ya. Ini diatur ke phase velocity, kemudian polarisasinya adalah gelombang permukaan. Jadi kita bisa milih gelombang Rayleigh atau gelombang Love ya. Nah, kita pakai gelombang Rayleigh. Kemudian mode-nya berapa? Mode yang keberapa atau modanya moda yang berapa ya. Nah, di sini saya tadi karena pickingnya dengan asumsi itu adalah moda dasar atau fundamental mode, maka saya isi 0 gitu ya. Kalau kita tadi picking lebih dari satu mode, lebih dari satu moda, kita bisa tambahkan ya, tambahkan add. Nah, ini nanti adalah mode keberapa gitu ya. Nah, saya kan tadi cuma picking satu mode saja sehingga yang pakai satu. Oke, kalau sudah ini adalah kurva dispersinya. Nah, selanjutnya kita mengatur pada panel yang di bawah ini ya. Ini adalah parameter model yang akan kita buat. Nah, di sini kita tambahkan ya berapa lapis model kita yang kita inginkan. Jadi misalkan saya membuat model 3 lapis ya. Model yang saya inginkan itu 3 lapis. Maka saya isi semua ini 3 lapis gitu ya. Oke, nah jadi parameter yang inversi dari Dinver itu ada 4 ya, ada VP atau kecepatan rambat gelombang P, Poisson ratio, kemudian VS atau kecepatan rambat gelombang S, dan densitas. Nah, di sini kita mengatur a priori ini adalah mengisi rentang ini. Jadi kita bisa mengisi rentang pencarian. Jadi si Dinver itu melakukan inversi dengan secara stokastik ya. Jadi dia nanti akan mengiterasikan ya, membuat sampel random setiap iterasi ya. Membuat modelnya tuh di sembarang gitu. Kemudian dari model sembarang tadi dilakukan forward model dan kemudian dihitung misfitnya. Nah, misfit yang terkecil tadi itu akan dipilih ya, dan kemudian dibuat sekumpulan model lagi dengan parameter yang sebarannya tidak serandom yang pertama, tapi sudah dibatasi di sekitar titik atau di sekitar nilai-nilai model yang paling kecil tadi. Jadi kemudian di forward modelkan, dihitung iterasi, dihitung apa namanya, misfitnya lagi ya, ketidakcocokannya. Nah, kemudian nanti akan ketemu lagi. Jadi misfit terkecil itu nanti dipersempit lagi ya, apa modelnya itu dipersempit lagi, pencarian modelnya itu dipersempit lagi nilai-nilainya ya, sampel randomnya, model randomnya itu akan dipersempit lagi, rentang parameternya, ini parameternya ini akan dipersempit sehingga sampai pada iterasi terakhir nanti harapannya akan mendapatkan misfit yang terkecil gitu ya.
Nah, jadi seperti itu ya. Itu prinsip inversi dengan dinver ya. Nah, untuk melakukan inversi kita pindahkan ke ini ya, kalau tadi sudah ini ya, kita sementara kita buat seperti ini dulu ya. Rentangnya default aja ya. Nah, untuk melakukan inversi kita klik tab runs ya. Kemudian pada menu run kita tambahkan, kita klik add. Nah, ini adalah iterasi yang pertama ya, jalur iterasi pertama. Ini adalah iterasi maksimum ya, di sini defaultnya 50. Kemudian NS0 ini adalah jumlah model random di iterasi pertama ya. Kemudian NS adalah selanjutnya gitu ya, di iterasi selanjutnya 50 juga. Nah, jadi iterasinya seperti itu. Selama 50 iterasi tadi dia akan berulang-ulang mencari model yang terbaik gitu ya. Kemudian mempersempit zona pencarian rentang parameternya semakin sempit yang divariasikan ya. Sehingga nanti mendapatkan ini nilai misfit terkecil. Nah, iterasinya atau inversinya akan berhenti ketika mencapai ini iterasi maksimum atau jumlah sampel maksimum. Jadi kalau misalkan kita aturnya ini iterasinya ini 50 50 50 gitu ya. Jumlah sampelnya ini N0 NS dan NR-nya ini 50 50 sama iterasinya 50 juga, maka nanti model yang dibuat itu sampai 25 50 ya. Ya, 25 50. Itu kan. Oke, kemudian bisa kita mulai ya. Cara memulai inversinya adalah dengan mengklik ini ya, run ini. Kemudian kita start. Nah, kita bisa melihat statusnya di sini ya. Nah, ini adalah misfit terkecilnya ya. Kemudian ini adalah jumlah model yang dibuat ya. Nah, kita bisa lihat dia bergerak ya dari ketika iterasinya atau semakin banyak model maka dia semakin errornya itu makin kecil ya, misfitnya makin kecil ya. Kemudian sampai nanti dia mengalami konvergensi dan relatif tidak berubah secara drastis gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Dari run pertama ini kita mendapatkan minimum misfit atau misfit terkecilnya adalah 0,1 ya gitu kan. Nah, modelnya 2550 ya gitu kan. Jadi ini adalah proses inversinya. Kemudian kalau kita ingin melihat hasil inversinya ya, kita klik view ya. Nah, misalnya kita lihat dulu perbandingan antara kurva dispersi model dengan yang kita punya observasinya yang dari picking itu. Kita klik dispersion. Nah, kemudian di sini akan muncul window seperti ini. Nah, di sini ditanya maksimum misfitnya berapa yang mau ditampilkan ya. Ini kan tadi dia bervariasinya dari ini ya. Jadi ada di sini ini ya. Nah, dari tinggi kemudian rendah. Nah, di sini saya buat aja misalkan 0,5 ya. Nah, ini berarti di sinilah dipotong dari sampelnya hanya yang ini ke belakang gitu ya. Kemudian maksimum number of modes ya tadi saya hanya satu maka ya saya isi satu aja. Kemudian slowness-nya adalah pace slowness atau pace velocity dan polarisasinya menggunakan gelombang Rayleigh. Kita pilih OK ya. Nah, ini adalah kurva dispersi model yang warna-warni itu kurva dispersi model, warna menunjukkan misfitnya ya. Jadi yang warna merah itu misfitnya paling kecil, yang pink itu paling besar misfitnya. Nah, ini kita bisa ubah tampilannya dengan cara double klik ya. Kemudian kita ubah di sini ya. Ini width height, lebarnya kita tambahkan jadi misalkan 10 gitu ya. Nah, maka jadi lebih lebar itu. Nah, gini. Nah, jadi makin kelihatan ya kok seperti ini ya. Kita bisa close saja. Ini yang misfit terkecilnya yang ini dan kurva data kita yang ini. Nah, secara visual seperti itu, tapi secara nilai misfitnya adalah 0,1. Nah, kalau kita ingin melihat mana model yang paling kecil, ya kita double klik tulisan sini.
Yang terkecil ada di sini kita kasih warna lain, ya, misalkan warna hitam gitu ya. Ada nggak berubah berarti yang ini. Nah ini yang model terbaiknya ya, yang saya ubah ini. Oke, yang warna merah gelap ini adalah model yang misfitnya terkecil. Gitu. Oke, kemudian kita bisa melihat hasil profil VS dan VP-nya atau profil hasil inversinya. Secara view, kemudian ground profile. Nah ini sama juga misfitnya berapa yang kita bisa isi sesuai kemauan kita ya, misalnya saya ingin dari 0,5 ya, karena ini 0,5 kan di sini nih. Jadi yang di atas itu nggak usah tampilkan, yang di bawah aja. Bisa 0,5 yang ini. Dan maksimum number of ground profile ini berapa parameter yang mau kita tampilkan? Tadi kan parameternya ada 4 ya. Maka kalau kita isi 4, maka semua parameter yang ada di model tadi ditampilkan. Kalau 1 berarti nanti hanya 1. Nah ini coba saya isi 3, berarti saya ingin menampilkan VP, VS, dan density. Coba kita lihat. Nah ini hasil profil kecepatan VP, VS, dan densitasnya. Di sini densitasnya dia lurus karena dia difikskan ya densitasnya. Secara default dia difikskan. Nah, ini di fix gitu ya. Ini centang fixnya. Maka dia tidak akan diubah-ubah ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk mengontrol si hasil inversi itu ya. Jadi kalau kita tahu punya informasi awal densitas di lapisan ini sekian, maka bisa kita fikskan nilainya. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini adalah yang VP dan VS ya. Yang warna merah itu yang terkecil. Jadi coba kita lihat mana model yang paling baik ya. Kita ganti aja ya, tadi double klik di skala warnanya. Nah, ini model yang terbaiknya yang menurut softwarenya. Jadi ada 3 lapis ya. 3 lapisnya seperti ini VP ya. Lapisan pertama punya VP 4200 ya. Lapisan kedua 4400, lapisan ketiga ini. Jadi nah yang menarik di sini ketika kita langsung saja tadi menginversikan, maka ini kedalaman lapisan itu antara VP dengan VS itu beda ya. Nah, jadi seperti itu. Ini di kejadian nyata bisa juga seperti itu ya. Jadi satu lapis yang memiliki VP yang sama bisa jadi punya VS yang berbeda. Nah, ini mungkin saja. Tapi kalau kita ingin membuat satu lapis itu hanya punya satu nilai, misalkan ini kan satu lapis dia punya 3 nilai ya. Variasinya 3 nilai, 1, 2, 3. Nah, kita ingin punya satu nilai saja dan ketebalan lapisan ya, dari VP maupun VS itu sama, maka kita perlu linkkan ya, kita perlu melakukan linking, kita ikatkan gitu ya antara parameter satu dengan parameter lainnya. Caranya adalah memilih ini ya. Nah ini kan tadi link to, ini not link berarti tidak dikaitkan. Nah ini bisa kita kaitkan ya. Jadi kita kaitkan dengan VS ya. Jadi VS lapisan 1 ya, VS 0. Ini juga sama VS 0 ya, supaya dia mengait ke ini VS di lapisan 1. Yang ini juga sama ya, link yang VP0. Nah ini lapisan 1 sudah dikaitkan. Lapisan 2 kalau kita mau kita kaitkan juga bisa ya. Jadi pakai yang VS 1 ya. Jadi untuk lapisan kedua ini juga VS 1. Ini karena dia VS ini tidak usah dilinkkan. Kemudian yang ini jadi VS 1 juga ya. Nah, ini jadi ini semua di layer kedua ini mengaji diikatkan pada VS di lapisan tersebut ya. Setelah itu kita buat run yang baru ya. Dan kita start. Kita bisa lihat statusnya ya. Nah, ini ya. Nah, jumlah ininya ya, misfitnya lebih kecil ya ini ya. Ya, misfitnya lebih kecil ya. Jumlah sampelnya juga lebih banyak nih di sini. Kita bisa lihat lagi kayak tadi ya. Dispersionnya ya.
Nah, ini pakai 0,5 juga sama kayak tadi. Nah, ini double klik, diubah ukurannya ya lebih jelas. Nah, ini lumayan mirip ya. Mau melihat yang double klik ini yang mana yang paling ini masih sama kayak tadi. Nah, ini yang kurva model yang paling misfitnya paling kecil nih. Nah, ini mana merah tua atau saya ganti jadi hitam atau apa ya, ini hitam aja. Atau yang merah tua ini juga bisa. Nah, yang ini ya. Oke, kemudian kita coba lihat yang ground profile-nya ya. Yang ground profile-nya itu sama juga. Nah, ini. Nah, sekarang kedalamannya sudah terikat nih ya, antara lapisan dari lapisan yang dilihat dari VP maupun VS itu sudah terikat nih. Ketebalannya sama. Coba kita lihat model yang terbaik ya. Ganti warna hitam, ini juga ganti warna hitam. Nah, ini jadi yang warna hitam itu adalah model dengan misfit terkecil ya. Nah, ini sama ya, ketebalannya sama ya. Nah, tapi dia di sini lapisan tiganya itu sampai bawah tak hingga gitu ya, nilainya bisa hilang. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini rentangnya yang dibuat di sini itu pencariannya mengacu pada ini ya, mengacu pada batas yang sudah kita buat di awal tadi ya. Jadi batasnya default ya, sehingga ya dia membuat modelnya ya memungkinkan untuk membuat model bervariasi sampai kayak gini gitu kan. Dari 200 sampai 500 meter per second. Nah, kalau supaya a priori kita itu makin baik ya, makin mencerminkan atau masuk akal gitu ya, maka kita harus mencari data-data awal ya, informasi terkait data-data awalnya ya. Ya, jadi kira-kira rentangnya itu berapa? Kalau kita udah punya gambaran, maka akan lebih mudah dalam menginterpretasi ya. Kalau seperti ini bisa jadi misfitnya memang kecil ya, tapi ketika kita buktikan di lapangan bisa jadi hasilnya berbeda, tidak seperti itu kecepatannya. Kita coba dengan metode yang lain bisa jadi beda, karena kita nggak membatasi ini sesuai dengan membatasi parameternya sesuai dengan yang kenyataan. Jadi informasinya kurang. Ya. Nah, itulah kelemahan dari Dinver ya, dia karena modelnya dicari dengan inversinya itu dengan cara pencarian stokastik ya, membuat sampel random. Jadi hasil akhirnya itu tergantung dari sebagaimana kita membatasi model awal yang ada di sini nih. Batas rentang parameternya itu kalau kita membatasinya itu tepat gitu ya, maka hasilnya juga akan mencerminkan kenyataan gitu ya. Kalau dia rentangnya tidak pas gitu ya, atau terlalu besar begini, maka bisa jadi ya dia hanya mencari misfit terkecil saja, tapi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jadi kita perlu data-data pendukung ya, data-data pendukung untuk mempersempit ruang pencarian sehingga hasilnya betul. Nah, ini juga bisa nanti density-nya kalau misalkan kita tidak fixkan pun bisa sebenarnya. Ini kalau kita tidak fixkan, jadi misalkan yang ini 1000 ya, di atasnya 1000 sampai 2000. Nah, ini coba kita pakai bikin run yang baru ya. Nah, coba kita run, start, nanti seperti apa. Nah, ini lebih jelek ya, misfitnya lebih jelek, tapi apakah ini kita bisa lihat ya dispersionnya ini. Nah, ini sama juga. Nah, ini sebenarnya malah lebih mirip ya. Coba kita lihat lebih mirip. Nah, ini kita bisa lihat tuh. Ini lebih mendekati dari yang tadi gitu kan. Nah, kurva ini lebih mendekati yang kurva yang ada di sini. Kita coba lihat ground profile-nya ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Kita coba lihat yang ini jadi hitam. Nah, ini model dengan misfit terkecilnya ya.
Nah, jadi ini mengikuti ini, ya. Ini juga bisa. Ini tadi sudah diikatkan dengan VP 0 ya. Nah, ini diikatkan ke lapisan 1. Nah, lapisan 2 juga kita bisa gunakan seperti itu ya. Kita atur 1000. Nah, kita coba run ke selanjutnya ya. Coba kita start. Nah, ini kecil lagi ya. Nah, coba kita lihat kurva dispersinya. Nah, ini malah lebih jelek ya secara visual kita lihat. Coba. Nah, ini ya hampir mirip tapi tidak. Ini bisa juga ini kita perbesar tadi ya objeknya atau 15. Nah, ini oke, ini tadi udah duduk sini. Palet ya, paletnya diganti jadi nah itu ya yang yang hitam. Nah, ini yang hitam ini ya, ini mendekati juga ya. Nah, coba kita lihat ground profile-nya. Nah, jadi dia berubah lagi ya. Ini kita lihat berubah lagi. Nah, ini kan jadi dia berubah seperti ini ya. Ini ya. Nah, jadi seperti itu, kita mengubah rentang ini juga akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini misalkan sampai 2670 ya. Ini batuan coba kita add lagi. Nah, kita coba lihat di ground profile. Nah, ini berubah lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Dia bisa berubah-ubah tergantung pada batas yang kita buat itu ya. Nah, dia bisa itu. Nah, kalau kita memberikan kebebasan pada ini maka dia akan bervariasi lagi. Maka tadi kita perlu a priori yang baik ya supaya tidak kemana-mana nih si model ini tidak melenceng kemana-mana ya. Jadi dia lebih terarah. Oke, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan ya dalam tutorial hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.